Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel YouTube PCNU Jombang. Sebuah channel yang menghadirkan pengetahuan dan juga ragam hasanah KNU-an di Kabupaten Jombang untuk seluruh warga Nahdliyin. Apa kabar? Semoga sehat senantiasa ya. Anda bersama dengan keluarga tetap bisa menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang menyertai di bulan Ramadan 1445 Hijriah kali ini dengan penuh kekhidmatan dan juga kekhusyuan. Nah, di program podcast NU Bicara kali ini izinkan saya Nina Mutmainah yang kembali mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kita, dan kali ini akan saya ajak Anda untuk menyimak obrolan kita tentang sudah halalkah makanan kita? Sudah halalkah makanan kita? Kenapa saya mengambil tema seperti ini? Mungkin saya yakin warga Nahdliyin semuanya sudah tahu dan sudah bisa membedakan mana itu makanan yang halal, mana itu makanan yang haram. Dan saya pastikan bahwa seluruh warga Nahdliyin semuanya sudah mengkonsumsi makanan yang halal, begitu ya kan? Tetapi ada satu hal yang barangkali perlu untuk kita telusuri kembali, perlu kita pastikan kembali, apakah makanan yang kita konsumsi ini memang benar-benar halal atau tidak. Makanya simak terus tayangan kita, obrolan kita kali ini selama sekitar 30 menit ke depan. Dan untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Gitu ya. Jangan lupa juga copy link dan sebarkan ke media sosial yang Anda punya agar seluruh warga Nahdliyin bisa sama-sama mendapatkan informasi yang bermanfaat ini. Nah, untuk tema kita, sudah halalkah makanan kita? Saya sudah bersama dengan salah satu narasumber. Beliau ini adalah Ketua Juleha Jombang, Juru Sembelih Halal Kabupaten Jombang. Kemudian juga beliau ini Wakil Ketua Forum Komunikasi Jombang Jaga Halal atau Forkombang Jalal, Haji AM Salahuddin SH-MPD, yang lebih suka dipanggil dengan panggilan Cak Soleh. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya, Cak Soleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah baik. Sehat? Baik. Alhamdulillah. Puasa lancar? Ya, semoga lancar sampai akhir nanti, Mbak. Amin ya rabbal alamin. Halalnya lancar ya? Alhamdulillah, ini sedang berproses terus, ini kan butuh Gitu dukungan, ya? butuh support dari semua pihak ini. Sehingga nanti ekosistem halal, khusus di Jombang yang mayoritas adalah warga Nahdliyin, pesantrennya luar biasa besar, ekosistem halal segera terwujudkan di kota Jombang nanti. Kalau boleh disampaikan sudah sampai berapa persen sih untuk mewujudkan ekosistem halal di Jombang itu? Hari ini kita belum bisa bicara masalah ekosistem ya, karena kalau bicara ekosistem itu kan bicara mulai dari hulu ke hilir. Di sana ya? Bukan hanya bicara terkait dengan penyembelihan, terkait dengan kuliner, tapi juga sistem perbankan dan lain sebagainya. Baik. Masih terlalu agak panjang kalau hari ini. Kita tidak bicara tentang itu, kita tidak bahas tentang itu, tapi kita pengen mengajak warga Nahdliyin semuanya kembali memastikan bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi selama ini adalah halal. Begitu. Halal baik secara zati maupun juga secara proses-prosesnya yang dilakukan sebelumnya. Baik. Kalau berbicara tentang definisi halal, saya yakin semua orang sudah tahu, begitu ya, Cak Soleh. Tapi kalau halal, definisi halal menurut undang-undang itu sebenarnya seperti apa sih? Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa setiap makanan atau kuliner harus mempunyai sertifikasi halal. Setiap makanan atau kuliner harus mempunyai kuliner sertifikasi harus halal. Memiliki sertifikasi harus halal. Itu. Ya, karena di dalam undang-undang tersebut bagian dari sistem jaminan produk halal yang memberikan kepastian hukum terkait dengan kehalalan setiap produk bagi warga masyarakat seluruhnya. Meskipun itu sudah benar-benar halal, tapi harus ada sertifikasinya. Iya, jadi gini, kalau kita bicara masalah kehalalan terkait dengan zat, insya Allah Jombang ini nomor 1 lah. Nah itulah, karena percaya saya. Para kiai, para pesantren dan lain sebagainya itu sudah senantiasa ngawal. Kalau dulu mungkin pernah kita temukan ada produk babi dan lain sebagainya. Tapi sekarang mungkin agak sulit sekali atau bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada. Akan tetapi kenapa setiap produk kuliner itu sesuai dengan undang-undang sistem jaminan produk halal harus bersertifikasi halal? Hal itu karena apa? Produk yang secara zati bisa dipastikan halal pada prosesnya nanti hasilnya itu belum tentu
halal. Contoh? Misalkan begini, kalau dari sisi daging, ayam hidup, kemudian disembelih, dagingnya halal. Secara proses juga insya Allah halal, karena dia adalah zat yang halal juga, bukan babi. Akan tetapi ketika ayam yang benar-benar halal ini sebelum dikonsumsi itu kan melalui satu proses yang namanya penyembelihan. Prosesi penyembelihan itu kan ada syariatnya, ada tata caranya, ada kaidahnya. Setidak-tidaknya adalah penyembelihannya itu mengharapkan diniatkan karena Allah Ta'ala, terus kemudian setidaknya itu adalah mengucap asma Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menurut fatwa MUI bukan hanya sekedar sayatan, akan tetapi khuluqum wari' wadajainnya itu harus terputus. Jadi urat saluran pernafasan, saluran makan, terus kemudian dua di kanan kirinya itu adalah nadi, vena dan arteri, itu semuanya harus putus. 3 saluran itu tadi. 3, kalau menurut saluran darah kan ada 2, ada vena sama arteri. Yang satu wajib, yang satunya sunnah. Nah, apakah ini difahami oleh para penyembelih? Belum tentu. Kenapa? Karena mereka seringkali memahami penyembelihan itu sekedar memotong saja, membuat sayatan di leher, dan kemudian darahnya keluar saja. Nah, sementara keabsahan atau kesempurnaan dari prosesi penyembelihan ini seringkali tidak difahami karena mereka sendiri tidak punya ilmunya, tidak punya dasarnya, hanya punya pengalaman. Saya sudah bertahun-tahun motong, tapi yang dipotong apa dia tidak tahu. Namanya apa dia nggak tahu. Yang penting pokoknya lehernya dipotong gitu saja sudah. Oke, itu berarti itu salah satu contoh bahwa meskipun yang kita makan itu sudah benar-benar ayam yang halal gitu ya, itu hewan yang halal untuk kita makan, tetapi kalau kita runut kembali, apakah proses penyembelihannya itu sudah sesuai dengan syariat atau belum? Nah, itu yang menjadi persoalan nanti, ayam itu jadi halal atau tidak. Betul, itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua, di Jombang ini dikenal sebagai rumah potong hewan terbesar dan terbanyak se-Jawa Timur. Nah, pada proses yang pabrikan seperti itu, sebelum ayam itu dipotong melalui satu proses namanya stunning atau disetrum. Dipingsankan dulu. Oh, gitu. Jadi melalui satu alat stunning box namanya. Jadi di situ ayam itu dicelupin ke air. Nah, di airnya itu mengandung tekanan listrik gitu kan, ada daya listrik di situ. Nah, kemudian keluar itu ayam pingsan. Baru setelah itu kemudian dipotong. Nah, kondisi ayam ini kan berbeda-beda. Ada yang setelah melalui perjalanan jauh itu menjadi pingsan, kurang sehat dan lain sebagainya. Ketika kemudian keluar dari stunning box air tadi yang ada listriknya tadi, bisa jadi dia mati. Jadi matinya bukan karena disembelih, tapi matinya karena di stunning tadi. Oh, jadi mati duluan gitu. Nah, itu juga banyak kejadian seperti itu. Tetap dipotong karena apa? Si juleha itu kan hanya jarak sekian meter, mungkin hanya sekitar 30 cm dari stunning ini. Dia tidak akan bisa memastikan ayam ini sudah mati atau belum ketika dia sembelih. Jadi bedanya tipis antara mati dengan pingsan. Ya, kalau keluar dari stunning itu kan sama-sama diam gitu kan posisinya itu kan. Oke. Ya, kalau suruh sembelih ini langsung dipotong-potong saja, dia tidak tahu itu matinya karena stunning atau karena disembelih. Baik. Nah, ini proses berputar terus sampai kemudian penirisan sampai ke belakang. Nah, sebenarnya di ujung itu setelah pemotongan kemudian ada penirisan, itu di sana ada yang namanya quality control. Nah, quality control ini ada penyelia halalnya di sana. Dia ini yang harusnya memastikan ayam ini matinya karena sembelihan atau tidak. Karena itu secara fisik setelah dibubut itu ketahuan, Mbak. Jadi kalau ayam itu misalkan masih merah, maka bisa dipastikan ayam itu keluar darahnya tidak bisa maksimal. Bisa jadi mati sebelum disembelih. Yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya dagingnya masih merah. Iya, jadi ketika ayam itu ketahuannya ketika kemudian sudah prosesnya itu kan ayam digantung dulu, kemudian stunning, kemudian dipotong, terus kemudian ditiriskan, darahnya itu ditiriskan, muter terus gitu kan, pakai conveyor itu kan. Nah, terus kemudian di ujung dicelupkan air panas, kemudian masuk ke boiler. Nah, masuk di blower itu kemudian untuk dibubut. Nah, setelah dibubut itu baru ketahuan nanti. Kan kelihatan dagingnya gitu kan. Dagingnya itu apakah kemudian masih merah atau bahkan biru atau putih gitu. Nah, itu menjadi identifikasi apakah ayam itu matinya karena disembelih atau karena sebab lain. Nah, di situ ada penyelia halal. Nah, quality control atau penyelia halal di situ harusnya memastikan ayam yang tidak mati karena disembelih itu harusnya diafkirkan.
diambil kemudian diakhirkan entah buat apa. Tetapi mohon maaf, laporan dari teman-teman di lapangan seringkali hal seperti ini langsung dijadikan satu. Jadikan satu, terus kemudian jadi kecampur dong. Iya. Waduh. Terus kemudian belum lagi ketika kemudian volume pemotongan dalam sehari itu besar. Nah, bisa kita bayangkan dalam 1 menit itu pemotongan antara 60 sampai 70 ekor, Mbak. 1 menit. 1 menit. Jadi itu berputar terus ini kan. Ya meskipun di situ rata-rata biasanya ada 2 lah. Jadi ketika kemudian yang pertama lewat, yang kedua dipotong, yang ketiga dipotong sama Juleha kedua. Itu teorinya seperti itu. Tapi saya lihat beberapa rumah pemotongan itu 1 orang untuk 1 kali pemotongan. Sehingga kemudian tidak ada istilah second Juleha, tidak ada. Jadi bisa dibayangkan dalam 1 menit 60 detik di situ ada 70 ekor ayam yang disembelih. Kali 1000. Jadi 1000 itu mungkin nggak sampai 1 jam. Cepet ya. Dan itu berdiri. Jadi para warga Nahdien jangan membayangkan kalau kita menyembelih ayam lah kalau 1, 2 gitu kan, ya udah itu bisa dipastikan kita bisa lah. Kalau warga Nahdien udah nggak ada keraguan lagi bahwa proses penyembelihannya saya yakin insya Allah halal gitu ya, sudah sesuai dengan syariat. Tapi ini kita bicara tentang corporate rumah potong hewan ayam dalam hal ini yang dalam 1 menit itu bisa memotong sampai sekitar 60-70 ekor. Itu kan butuh perhatian yang luar biasa untuk memastikan bahwa proses pemotongannya itu benar-benar halal gitu. Ya, itu yang pabrikan, yang kontrolnya lebih ketat daripada yang di rumahan. Wah, masih ada lagi ternyata yang di rumahan. Yang di pabrikan itu kontrolnya sangat ketat dari dinas peternakan, dari dinas kesehatan, itu sangat ketat. Airnya itu tiap 2 minggu, tiap 1 bulan sekali harus ada uji lab. Itu saja masih sangat mungkin terjadi hal-hal seperti itu, apalagi yang rumahan, yang di pasar. Yang bisa kita lihat di Pasar Pon, Pasar Legi atau di mana sekitar sini yang kondisinya seperti itu tuh. Nah, ini saya jelaskan kalau dari sisi proses, misalkan ayam tadi tidak tersembelih secara sempurna atau tidak sah, maka kemudian ayam ini kan hukumnya menjadi bangkai. Nah, ketika kemudian ayam bangkai ini dibeli oleh masyarakat, dijadikan ayam geprek, gitu, sambelnya halal, nasinya halal, terus kemudian minyak gorengnya, tepungnya ada label halnya. Tapi kalau yang digoreng sudah bangkai, ya nggak jadi halal. Ini jadi. Nah ini aduh, ini kok jadi rumit gini ya, Cak Soleh ya. Saya jadi mikir ini. Jadi makanan-makanan yang mungkin kita selama ini konsumsi, misalnya Nun Sewu, ada banyak kan makanan-makanan olahan gitu ya. Ya ayam, salah satu contoh ayam geprek misalnya. Kita kan juga tidak tahu itu ayamnya itu dulu tadi itu kulaknya di mana, belinya di mana gitu. Apakah kemudian ayam yang beli itu memang benar-benar halal atau tidak? Kita nggak tahu itu. Tapi setiap waktu, setiap saat kita konsumsi itu. Iya. Dan kita seringkali abai dan tidak peduli. Ini baru bicara daging ayam. Belum daging sapi. Belum daging sapi. Yang insya Allah mungkin lebih parah daripada ayam. Wah, lebih parah? Iya. Di mana titik parahnya? Kami Juleha itu insya Allah bisa ikut memastikan proses penyembelihannya. Tetapi barang atau kondisi sapi yang akan disembelih itu kita tidak bisa ikut memastikan, karena itu otoritas ada di jagal atau pemilik sapi. Emang kondisi yang seperti apa yang sebelum disembelih itu? Jadi gini, dulu yang namanya sapi gelonggongan ini hanya salah satu. Sapi gelonggongan itu yang dikasih air itu? Dikasih air, meskipun ada yang menyebut bukan disuntik air, tapi dikasih minum sampai kenyang gitu. Ya kalau kami orang awam tetap menyambut bahwasanya ketika kemudian oversupply air ada di dalam tubuhnya, sampai dia nggak bisa berdiri, sampai dia kemudian rubuh sebelum dipotong kemudian ya itu kami anggap bahwa itu apapun itu istilahnya, kami menyebutnya itu adalah gelonggongan. Dan fatwa MUI belum lama ini sekitar 2-3 bulan yang lalu menghukumi itu haram. Karena apa? Ada satu, itu adalah pembohongan atau penipuan karena terkait dengan bobot. Salah satu motivasi jagal gelonggong itu adalah biar beban
atau bobotnya sapi meningkat, itu satu. Kemudian yang kedua, ada unsur penyiksaan terhadap hewan. Iya. Pasti itu karena Betul. apa? Selang dimasukkan ke sini. Saya secara teknis belum pernah lihat dan tidak kepingin lihat. Tapi air di dalam perutnya itu luar biasa, dan kita bisa lihat ketika dipotong yang keluar itu bukan hanya darah. Oke. Tetapi di situ juga ada air yang menyembur sangat kencang. Belum lagi kemudian ketika sapi belum benar-benar mati, itu seringkali pemboleng itu melakukan tindakan berikutnya. Bukannya sekedar nguliti, kadang kakinya dipotong duluan, padahal masih hidup. Ngeri. Terus kemudian kepalanya dipotong, dilepas. Begitu. Ada yang begitu, tapi tidak semuanya. Berarti yang tidak itu oknum berarti kan. Berarti yang begitu oknum atau kebalik? Kebalik. Jadi justru yang tidak melakukan pengulitan ketika masih hidup itu justru oknum gitu loh. Jadi maksudnya sedikit justru yang melakukan prosesi seperti itu yang baik. Itu justru sangat gitu sedikit. Ya Cak ya. Waduh, ini ya, gimana ini? Saya jadi lebih khawatir ini. Jangan-jangan daging yang kita konsumsi selama ini nggak halal. Gitu. Ayam, daging, belum lagi apa lagi yang lain? Unggas yang lainnya, ada mentok, ada bebek. Sekarang yang lagi trending kan bebek nih. Nah, Mbak tahu nggak gimana cara kemudian bagaimana membubut atau pencabutan bulunya untuk bebek? Gimana? Kan harus dicelup di kayak semacam lilin dulu kan di situ. Apanya disebut dicelupin di lilin? Jadi kalau untuk bebek ya kan, bebek itu setelah dipotong, kemudian dia dicelupin ke air panas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dimasukin ke blower untuk dicabut bulu luarnya. Terus kemudian ada bulu yang di dalamnya, yang itu baru keluar ketika dikasih air panas lagi. Jadi masuk air panas yang kedua, itu nanti akan keluar itu yang bulu-bulu kecil-kecil itu. Emang ada bulu kecil-kecil kan? Dan itu nggak bisa dicabutin, dan itu dicelupin lagi ke lilin dalam kondisi panas. Dicelupin lagi, iya. Ya tapi bukan lilin yang ini, Mbak. Bukan lilin-lilin kecil itu bukan ya? Bukan. Ini lilin gede. Itu saya nggak tahu bahannya apa itu. Kemarin lagi saya cek ini ada nggak ini label halalnya. Gitu. Saya khawatirnya ada campuran macam-macam. Itu benar-benar dicelupin. Terus kemudian ketika dingin, lilin yang menempel di kulit itu baru kemudian dikelupas. Oh begitu, sehingga bulu-bulu itu ikut terkelupas oleh lilin itu. Nah, jadi kan ada interaksi luka yang terbuka. Nah, jadi mulai dari penyembelihan tadi dengan bahan asing, mungkin kimia di situ. Yang kita tidak tahu bahan asing itu masuk kategori halal atau tidak begitu? Ya kemarin sudah saya pertanyakan sih, ada nggak label halalnya, saya bilang gitu kan. Baik. Oke, saya jadi agak khawatir ini. Sekali lagi agak khawatir, tapi faktanya di sekitar kita apakah sebegitu mengkhawatirkannya? Kalau saya sendiri pribadi sama teman-teman di Bang Jalal dan di Julhe memang belum pernah melakukan satu studi atau survei secara mendalam. Tapi dari tahun kemarin 2022 itu ada survei yang dilakukan kalau nggak salah oleh IPB. Jadi mensurvei 70% lebih ayam, 7% lebih ayam yang ditemukan di pasar itu disembelih tidak sesuai dengan syar'i atau katakanlah bangkai. Wow. Aduh, bagaimana bisa sih ini? Itu yang di pasar. Kenapa jadi serius begini ya? Lah tadi kan pertanyaannya, ayam itu kan halal. Kenapa kemudian harus melalui proses sertifikasi halal dulu untuk bisa mendapatkan ini? Saya gini nih, bagaimana kita setiap hari itu makan ayam, kemudian bagaimana kita kalau mau selamatan itu beli ayamnya juga berkilo-kilo, bahkan juga berkuintal-kuintal. Itu kalau kemudian dikonsumsi oleh kita, kemudian dibagikan kepada orang lain, kayak apa itu terusan? Mungkin belum lama ya, beberapa bulan yang lalu, mohon maaf agak intermezzo saja. Jadi waktu itu kami ngobrol-ngobrol dengan Gus Fahmi, Ketua PCNU Jombang, dan beliau juga salah satu beliau Ketua Dewan Pembina Julhe Indonesia Jombang. Yep. Jadi beliau ketika safari atau pengajian kan sudah biasa dapat ingkung itu kan. Dapat ingkung. Terus kemudian beliau gini, iki sakjane pitike iki sah apa kok potongane kok sak srit gini kan. Jadi beliau saja itu juga rodok mamang gitu. Jadi, Cak, ini bukan kampanye tidak makan ayam kan ya? Oh tidak.
Justru industri penyembelihan ayam di Jombang itu paling besar Mbak se-Jawa Timur. Makanya kemudian ada program sertifikasi halal ini yang harus benar-benar dilakukan gitu ta? Iya betul sekali. Oh ya. Dan pemotongan ini kan yang di hulu. Kalau hulunya tidak kita benahi, tidak kita beresin, tidak kita sertifikasi halal, bagaimana kemudian dengan produk turunannya? Tapi sejauh ini di Kabupaten Jombang sendiri RPH yang ada sudah tersertifikasi halal? RPH itu rumah pemotongan hewan milik pemerintah di Jombang itu ada 4. Okay. Alhamdulillah 3 sudah terbit sertifikat halalnya. 3. Baik. Yang satunya? Ngoro, Mojo Agung, Peloso sudah. Untuk yang Jombang Kota sedang berproses. Insya Allah. Moga-moga prosesnya tidak berlanjut. Oke. Untuk RPH yang apa? Unggas, ayam? Nah, kalau untuk RPH ini milik pemerintah. Dan Mbak tahu, di Jombang itu baru setiap malam itu pemotongan mungkin sekitar 20 maksimal 30 ekor Mbak. Bisa kalian bayangkan. Yang apa lainnya itu? dipotong di mana itu sapinya? 20. Oh iya yang sapi ya. Yang sapi. Ekor. 20 sampai 30 ekor. Maksimal. Di 4 RPH. Padahal konsumsi di Jombang luar biasa besar untuk daging sapi. Berarti lainnya itu dipotong di rumahan. Ada yang 1, 2, 5, 10 ekor tiap malam di rumah masing-masing. Tidak ada kontrol. Tidak ada yang bisa memastikan. Lah orang yang di RPH saja sering terjadi beberapa penyimpangan, apalagi yang tidak ada kontrol di rumah masing-masing, yang kemudian dagingnya langsung masuk ke pasar. Apalagi kalau dia buka bedak di rumahnya masing-masing, masyarakat kemudian ngapain harus ke pasar, mending ke rumah si anu. Oke. Terus sekarang kalau yang pemotongan ayam? Kalau pemotongan ayam ada 2 kita harus bagi. Kalau RPU itu ada yang pabrikan. Kalau yang pabrikan itu insya Allah mungkin sudah hampir 100% bersertifikasi halal. Nah, ini saya bicara sertifikasi halal. Cuman kalau yang pabrikan ini kan tidak masuk di pasar tradisional Mbak dagingnya Mbak. Jadi dia masuknya frozen ya daging beku dan itu masuknya di supermarket, minimarket. Nah sementara masyarakat termasuk pelaku usaha kan lebih suka yang daging seger. Nah sementara kalau untuk rumah potong unggas yang rumahan atau skala rumahan itu masih belum banyak Mbak di Jombang. Dari mungkin ratusan mungkin. Maksudnya belum banyak yang bersertifikasi halal? Belum banyak, masih sedikit kalau Mbak. Jadi yang kita tangani aja itu baru kemarin itu ada 5, terus kemudian ini berproses ada 3. Belum sampai di angka puluhan lah Mbak mungkin. Oke. Kita boleh bilang bahwa sebenarnya faktanya ini membuat kita jadi agak khawatir. Jujur saya jadi khawatir sekarang ini, bagaimana saya kemudian mengkonsumsi tidak hanya saya saja, seluruh warga Nati ini mengkonsumsi makanan berupa daging ayam maupun juga daging sapi setiap harinya. Kita masih belum tahu apakah itu dalam prosesnya itu halal atau tidak atau belum begitu. Nah, apa yang bisa membuat kekhawatiran kita ini ternetralisir? Sebenarnya begini Mbak, sistem jaminan produk halal ini menimbulkan 2 hak dan kewajiban. Kewajiban bagi pengusaha untuk mensertifikasi halal produknya. Menjadi hak bagi konsumen, Mbak Nida, saya, itu untuk menuntut adanya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan produk yang akan beli, yang akan kita konsumsi. Kita punya hak kok bertanya kepada mereka. Jadi misalnya kita mau beli daging nih atau beli ayam gitu, kita berhak untuk tanya. Berhak. Ini dagingnya halal apa enggak? Iya. Prosesnya udah bener nggak secara syariat nggak gitu? Kalau dia jawab pasti halal. Nah, cuman jangan berhenti di situ. Dipotong di mana? Ada nggak sertifikatnya? Jadi bukan kalau semua ditanya pasti demi Allah halal Mbak. Gak percaya ta sampean. Iya. Akan seperti itu atau tuku sak kilo lho kok. Cerewet takok sampean. Nah itulah. Nah ini kesadaran masyarakat ini yang kemudian akan memaksa pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya masing-masing. Tapi faktanya di pasar-pasar sekarang ini untuk penjual ayam atau daging tradisional, saya masih belum menemukan itu sertifikasi halal yang tertempel di lapaknya atau di tokonya. Biasanya justru yang sudah bersertifikasi halal rumah potong unggas itu biasanya suplai ke kayak misalnya kuliner gitu Mbak, rumah makan gitu kan, yang mereka justru lebih aware terkait dengan sertifikasi halal. Nah sementara masyarakat yang rumahan yang belinya eceran, belum tentu 1 potong, misalkan hanya 1, 2, 3 kilo misalkan, itu tidak begitu peduli.
Bahkan gitu dengan ya. harga yang selisih 500 1000 perak per kilo saja mereka itu bisa bergeser berpindah. Baik. Oke. Nah, kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat warga Nahdliyin ketika mau membeli atau belanja daging baik ayam maupun daging sapi? Pesan Kira-kira saya cuma ada tips satu. gak sih? Pesan saya cuma satu, kritis. Kritis. Kritis Bentuk dan kekritisannya bertanya. apa ini? Bertanya, minimal bertanya. Apa pertanyaan-pertanyaan perlu diajukan? Kalau terkait dengan daging sapi, dipotong di mana? Oh gitu. Karena kalau sudah dipotong di RPH, nah, pasti akan ada surat pengantarnya atau surat jalan dari RPH tersebut yang menerangkan bahwa daging ini atau sapi ini dipotong RPH tertentu. Nah, itu ada surat jalannya. Itu ditandatangani langsung oleh dokter hewan atau minimal oleh mantri RPH. Nah, sehingga kemudian itu akan memastikan bahwa ini disembelih sesuai dengan syariat. Karena apa? Mudin itu tukang sembelih di RPH. Itu alhamdulillah kalau di Jombang semuanya sudah bersertifikasi BNSP Juleha. Oh gitu. Sehingga kemudian untuk proses pemotongannya insya Allah bisa dipastikan sesuai dengan syariat. Okay. Untuk yang dipotong di RPH. Nah, silakan ditanyakan. Itu mereka punya hak kok si para pedagang itu untuk minta surat pengantar atau surat keterangan dari RPH masing-masing. Okay. Nah, kalau misalkan mereka hanya bilang sumpah demi Allah, itu kan sumpah palsu juga bisa, Mbak. Gitu. Terus kalau melihat dagingnya secara fisik itu bagaimana? Kalau secara fisik itu sekarang agak sulit. Kemarin saya itu keliling-keliling ke pasar, Mbak ya. Kalau dulu pernah saya bilang ke Mbak Nida ya. Jadi carilah daging yang digantung, ya. Karena kalau misalkan digantung itu nanti akan kelihatan dia netes air atau tidak, itu kan. Yeah. Nah, ternyata kemarin saya itu keliling ke beberapa bedak yang ada di pasar, sebuah pasar di Jombang sini, yang itu suplai dagingnya dari RPH mana saya sudah tahu, dan di sana mayoritas terjadi penggelonggongan. Itu sekarang sudah bukan digantung lagi, Mbak. Jadi semuanya sekarang sudah pada digantung. Jadi yang ditaruh di meja itu sudah sedikit sekali, gitu kan. Terus kemudian sekarang kok jadi seperti ini, atau mungkin saking canggihnya penggelonggongan ya, sehingga kemudian kalau dulu kan kelihatan netes-netes itu kan. Atau mungkin bisa jadi waktu itu saya kan kelilingnya itu udah agak siang, Mbak, sekitar jam 8 jam 9. Sementara pemotongan itu kan dilakukan sekitar mulai kalau dari Jombang kota itu kan mulai setengah 9 malam. Jadi mungkin sudah melalui satu proses netes wis rada akeh gitu kan airnya. Sehingga ketika sudah jam 7 jam 8 itu sudah ini. Udah atus gitu. Nah, sudah atus, tapi bisa dipastikan kalau gelonggongan itu kalau misalkan pemotongannya dini hari gitu ya, di bawah jam 12, itu jam 9-10 itu sudah bau nggak enak, nggak seger daging. Oh gitu. Karena kuman itu kan sudah berkembang biak dan lain sebagainya. Karena apalagi campur air tadi itu ya. Dan apalagi kalau dagingnya itu dilumuri dengan darah segar, itu disiasati oleh para pedagang untuk biar dagingnya itu kelihatan merah merengah gitu loh, Mbak. Daging dilumuri dengan darah segar. Iya. Kok ya ada tuh, Cak? Ada. Jadi biar kelihatan seger itu dagingnya. Allah. Ada ternyata kayak gitu. Nah, itu ditampung di botol-botol, terus ternyata kayak dipijitin, kayak dikasih balsem gitu dagingnya itu. Diblonyoi gitu. Iya, diblonyoi. Jadi yang dagingnya harusnya pucet-pucet, agak kehitam-hitaman karena mungkin sapinya kurang sehat atau bekas jatuh gitu kan. Nah, dengan diblonyoi atau dengan dilumuri darah segar tadi menjadi kelihatan merah. Nah, itu ini kalau nggak sering-sering ketemu ya nggak bisa nitik itu, Cak. Betul sekali. Terus kalau ayam nih, kalau melihat barangnya, kalau ayam apa yang harus diperhatikan? Dulu saya sampaikan sama Mbak Nida, lihat lehernya. Nah, ternyata kan sekarang lehernya sudah dipotong-potong. Jadi agak susah. Jadi kalau dagingnya itu lihat gini, dagingnya itu kalau misalkan ada lebih ke semu-semu merah atau merah banget, itu insya Allah bisa dipastikan darah tidak keluar secara maksimal. Sehingga jadi bisa jadi dia mati sebelum disembelih, bisa jadi ya, atau penyembelihnya tidak sempurna sehingga kemudian darah tidak keluar dengan maksimal. Itu kalau warnanya merah, agak kemerah-merahan merah gitu kan. Jadi jangan justru sebaliknya. Kalau daging sapi tadi kita cari yang merah ya kan. Nah, kalau ayam justru jangan. Jadi kalau ayam itu kan ada dua. Ayam yang memang secara genetik warnanya kuning, dagingnya kulitnya itu kuning. Ada yang warnanya putih. Nah, ada yang putih. Nah, cuman pedagang juga pinter. Kadang-kadang ayam yang dagingnya putih itu diblonyoi sama kunir.
Nah ini masih mending, sama kunir itu masih mending Mbak, kan bahan alami. Tapi sekarang juga ada bahan pengawet atau apa namanya pewarna. Ada pewarna makanan, bahkan ada juga pewarna baju konveksi. Aduh, itu yang harus waspada ya. Iya, itu sehingga kemudian daging yang pemotongannya sudah agak lama dikasih itu menjadi kuning lagi. Gitu. Nah, itu yang pertama tadi ya, jangan ngambil yang merah tadi. Kemudian yang biru-biru. Nah, yang biru-biru itu mungkin karena ada benturan atau bahkan mungkin mati sebelum disembelih. Nah, jangan ngambil yang itu meskipun harganya murah. Mending yang tadi yang warnanya kuning atau yang daging warnanya putih. Itu enggak apa-apa, sama-sama. Biru sama yang merah. Warnanya biru. Ada biru-birunya gitu. Kayak lebam-lebam gitu loh, Mbak. Jangan dibeli ya, gitu, jangan dibeli. Biasanya di kepala itu kan kita lihat itu kan, atau bukan biasanya di sayap. Suwiwinya itu di sayap. Itu kan biasanya biru-biru gitu kan. Itu jangan dibeli ya. Ya cari yang lain saja. Meskipun harganya lebih murah, mending cari yang lain. Baik. Itu untuk konsumen. Nah, sekarang untuk pedagang. Untuk pedagang sama nih. Pedagang juga harus melakukan sebuah proses sertifikasi karena mandatory halal ini akan diberlakukan 17 Oktober. Tahun ini kan? Tahun ini tinggal beberapa bulan lagi. Jadi untuk para pelaku usaha, bukan hanya pedagang Mbak ya, pelaku usaha kuliner, mulai dari hulu. Hulu itu berarti pelaku usaha penyembelihan. Ayam, unggas, bebek, mentok di sana, kemudian kambing, sapi, itu semuanya wajib bersertifikasi halal karena bagian dari hulunya. Nah, sementara produk turunannya ya ini adalah pelaku kuliner, rumah makan, terus kemudian kue-kue dan lain sebagainya, itu juga harus mensertifikasi halal. Karena kalau tidak, nanti akan ada sanksinya, bahkan denda, ada sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan sampai sanksi pidana kurungan. Batas waktunya sampai tanggal 14 Oktober ini. 17 Oktober 2024. Jadi seluruh pelaku usaha kuliner dalam hal ini pastikan bahwa Anda semuanya sudah mengurusi sertifikasi halal sehingga pas tanggal 17 Oktober nanti Anda sudah mendapatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari tanggung jawab para pelaku usaha untuk memberikan layanan yang terbaik, ya layanan yang aman untuk konsumen begitu. Betul. Bukan hanya sekedar bentuk layanan, itu bentuk bagian dari kewajiban konstitusi. Jombang sebagai kota beriman, pusatnya pesantren, masa kalah sama Manado? Kenapa Manado? Manado itu berkembang dengan pesat, Mbak, sertifikasi halal. Karena di sana di pasar Tomohon kan terkenal itu pemotongan barang-barang benda-benda yang tidak halal. Tetapi karena arus wisata Muslim banyak yang masuk ke sana, maka kemudian rumah makan, tempat pemotongan di sana berkembang untuk melakukan sertifikasi halal. Jelas-jelas untuk membedakan. Dan pasarnya lagi-lagi adalah umat Muslim yang berkunjung ke sana. Nah, ini di Jombang. Kalau Jombang misalkan bisa berkembang, ini bukan hanya bisa hanya sekedar menjadi subjek, tapi bisa menjadi objek dari sebuah bisnis yang berbasis sertifikasi halal. Jadi pesannya sebenarnya adalah masyarakat Kabupaten Jombang, para warga Nahdliyin, pastikan bahwa makanan yang kita konsumsi itu memang adalah benar-benar halal. Salah satunya adalah sertifikasi halal dari makanan tersebut harus kita ketahui, begitu ya, Cak Soleh. Kemudian yang kedua, proses dari pembuatan makanan itu, lalu kemudian kalau ngomong tentang daging baik ayam maupun daging sapi itu, kemudian proses penyembelihannya seperti apa kita harus tahu. Minimal kalau disembelih di RPH, maka pastikan bahwa RPH-nya sudah mempunyai sertifikasi halal. Betul. Kira-kira begitu. Terakhir pesan untuk masyarakat Kabupaten Jombang. Setiap produk kuliner baik makanan dan minuman wajib bersertifikasi halal sebelum 17 Oktober 2024. Kita, saya, Mbak Nida dan semuanya saja sebagai penikmat atau konsumen dari produk-produk tersebut jangan berdiam diri dulu ketika kita melihat produk yang akan kita konsumsi sudah ada label halalnya. Itu hanya salah satu indikator saja, tetapi kita juga harus lebih kritis. Untuk kritis yang kedua, dicek karena apa? Di situ ada logo halal, kemudian di bawahnya ada nomor registernya. Atau ada barcode-nya, itu dicek. Barcode-nya bener nggak? Iya, cocok nggak produk gitu ya? Ini? Ya, label halal yang dikeluarkan itu dengan produk ini. Karena sudah banyak temuan. Ternyata itu hanya tempelan dari produk lain. Ada juga. Nah, kalau sudah seperti ini namanya pemalsuan. Segera laporkan sama polisi. Ini sudah pemalsuan, tindak pidana pemalsuan. Sudah bukan lagi ngomong sertifikasi halal. Penipuan, pemalsuan. Nah, ini sudah masuk ranahnya polisi ini. Ya. Saya setelah podcast ini jadi, udah makan tahu tempe. Tahu tempe aja juga harus disertifikasi halal loh Mbak itu Mbak.
Kan ada raginya juga, ada fermentasinya juga loh. Kenapa semakin sulit ya Caya? Waduh. Bukan sulit sih sebenarnya, itu untuk jaminan kepada kita semuanya. Gitu ya. Jadi kita agar lebih berhati-hati gitu ya. Karena halal itu adalah better, lebih baik, sehat. Halal is better. Baik. Cak Soleh, terima kasih sekali sudah bersedia untuk mampir ke pojok podcast NU Bicara, podcast PCNU Jombang untuk kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita bahwa kita tidak boleh abai dengan hal seperti itu. Siap. Asal makan saja, asal konsumsi saja, tidak boleh seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang perlu untuk kita pastikan kehalalannya, kebenarannya, sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang benar-benar sudah bisa dipastikan halal. Matur nuwun Cak Soleh. Sama-sama. Semoga PCNU Jombang bisa menjadi motor penggerak ekosistem halal setidaknya di Jombang. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Salam sehat selalu untuk panjenengan. Semoga tetap bisa mendampingi para pelaku usaha di Kabupaten Jombang untuk segera bisa mendapatkan sertifikasi halal sebelum tanggal 17 Oktober Amin. 2024. Siap. Selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji AM Salahuddin SHMA, MPD yang sudah berbincang dengan saya. Kita sudah ngobrol tentang sudah halalkah makanan kita, meskipun mungkin kita agak sedikit aduh kok jadi begini gitu ya, tetapi ini minimal menjadi pengingat bagi kita semuanya agar kita lebih aware terhadap apapun yang kita konsumsi sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk memilih makanan-makanan yang terbaik, yang halal dan baik untuk kita dan keluarga. Terima kasih untuk yang sudah menyimak tayangan kami. Semoga bermanfaat. Saya Nina Mutmainah mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.